Y-nya apa sih? Yellow, K-nya tuh ya, K-nya itu black ya, jadi CMYK. Karena kenapa ada hitamnya? Kalau kita mau ngeprint hitam putih, itu kalau pakai tinta RGB, wow, berarti dia harus nyampur tiga tinta itu. Red, green, blue, red, green, blue itu diminimumin semua jadinya hitam, diisi nol semua itu jadi hitam gitu. Nah, ada satu lagi namanya heksadesimal ya. Jadi kalau semua uh, website apa-apa segala macam itu disusun menggunakan heksadesimal. Dari heksadesimal itu dikonversi di layar kita jadi red, green, blue gitu ya. Nah, cuma tips buat teman-teman nanti kalau ternyata ini kebetulan aku punya pengalaman lumayan luas di materi digital dan materi cetak ini. Salah satu yang harus diperhatikan adalah kalibrasi monitor dan kalibrasi printer ya. Jadi di layar monitor kita itu kelihatannya merah, tapi begitu di print itu hasilnya orange gitu. Waktu dicek, loh kode RGB-nya benar, kode CMYK-nya benar kok, begitu di print hasilnya beda. Nah itu monitor dan apa namanya printernya kalibrasinya beda gitu. Nah nanti kalau teman-teman apa namanya mau bikin bahan ajar cetak atau bahan ajar dalam dua bentuk, ada digitalnya, ada cetaknya gitu. Make sure kalibrasi di uh, layar dan kalibrasi cetaknya itu sudah terkalibrasi. Jadi ada dua cara. Cara pertama itu pakai software, ada caranya. Tinggal di googling aja software kalibrasi gitu ya. Atau yang kedua itu kebetulan kantor saya punya alatnya namanya Spider gitu. Jadi Spider itu ditempelin di layar, nanti dia ngekalibrasi layar sendiri gitu ya. Nah, jangan sampai nanti beda warna antara cetak dan digitalnya. Itu aja. Makasih. Biasanya tambahan dari jawaban Mas Zaki ya, tambah ilmu sekali. Untuk Mas Visus sendiri apakah udah cukup jawabannya tadi? Alhamdulillah sudah cukup menjawabnya. Terima kasih semuanya yang sudah menjawab. Ya, terima kasih Mas Visus. Selanjutnya ada Mbak Ametis. Silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya serta presentasinya yang menarik ya. Saya izin bertanya terkait apakah warna yang dipakai dalam media pembelajaran atau di sini media penyampaian akan mempengaruhi sisi emosional dari manusia. Nah, kemudian untuk proses pembelajaran itu sendiri, apakah akan berpengaruh terhadap semangat belajar maupun mood dari peserta didik itu? Mohon jawabannya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ametis. Tadi katanya apakah warna yang dipakai dalam media belajar itu mempengaruhi sisi emosional manusia dan edukasi juga berpengaruh terhadap mood peserta didik ya. Iya, Mas, benar, Mas. Mungkin saya langsung jawab ya. Untuk warna itu sangat dapat mempengaruhi emosi manusia. Jika saya penjelasan di materi sebelumnya, yang tadi penjelasan teman saya, kecerdasan anak-anak itu lebih kepada warna panas atau merah, oranye, kuning. Karena warna itu menimbulkan semangat atau simbol ceria gitu ya. Juga misal dilihat contoh buku anak-anak TK atau SD kelas bawah ya, di sana kan ini tuh warna-warni. Jadi bikin siswanya itu seneng gitu loh kalau ada ya begitu. Berbeda dengan orang dewasa yang cenderung suka sama kombinasi warna yang sederhana, gitu, minimalis lah. Untuk kalau di luar pembelajaran nih Mbak, kita bisa lihat misal promosi makanan. Tentu kalau menggunakan warna-warna seperti warna biru gitu kan kurang terlihat menarik karena biasanya biru cenderung untuk menggambarkan sesuatu yang bukan makanan gitu. Kalau pengaruh terhadap mood mungkin contohnya bisa saat presentasi nih Mbak. Kita lihat slide presentasi dari teman kita apakah warna itu bikin bosan atau bikin tertarik dengan menyimak presentasi dari teman kita. Mungkin bisa nilai sendiri dari presentasi kelompok kami Mbak, ada sesuai atau tidak warnanya.
Itu saja mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan atau menyanggah jawaban dari saya, dipersilakan. Dari saya izin jawab ya tadi pertanyaannya, apakah warna mempengaruhi sisi emosional dari manusia? Ya, warna itu mempengaruhi, karena warna itu sendiri bisa melambangkan bagaimana suasana yang ada di dalam suatu gambar ataupun media misalnya. Jadi ketika dilihat lebih mendalam menggunakan perasaan hati manusia, maka pikiran dari seseorang itu bisa terdistract atau merespon. Contoh kecilnya, misalnya kita sedang mengalami suasana hati yang sedang tidak baik ketika melihat gambar ataupun lukisan mengenai keindahan laut, dengan mendalami maknanya, maka hati kita bisa menjadi lebih tenang. Kemudian tadi, lalu apakah warna bisa mengaruhi mood peserta didik? Tentu saja bisa. Contohnya ketika peserta didik hanya melihat materi yang berisi tulisan saja, tentunya akan bosan. Berbeda ketika di dalam sebuah materi itu diberikan ilustrasi yang tentunya menggunakan cerah, maka peserta didik itu akan lebih bersemangat dan tidak bosan. Cukup beberapa pendapat dari saya. Jika ada yang menambahkan, dipersilakan. Silakan teman-teman dari luar kelompok bisa menambahkan atau menyanggah jawaban dari saya dan Mas Bagas tadi. Baik, izin sedikit menambahkan dari pertanyaannya Mbak Ame. Mungkin ini nanti akan sedikit menjawab dari pertanyaannya Mas Hulaifi ya. Dari apa yang saya pahami, ini berdasarkan pendapat dari John Peel, menyebutkan bahwa penggunaan warna itu merupakan fokus utama dalam mendesain. Setiap warna itu juga memiliki potensi yang memberikan efek positif serta negatif pada seseorang. Penggunaan warna berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang yang akan mempengaruhi tubuh, pikiran, emosi, dan keseimbangan ketiganya pada diri manusia. Nah, misal ada guru menampilkan poster mengenai Dirgahayu Republik Indonesia itu dengan warna hitam yang terlalu mendominasi. Nah, biasanya kan dengan warna merah yang mendominasi ya, dapat diartikan sebagai semangat perjuangan. Nah, agaknya bila warna hitam yang terlalu mendominasi akan mempengaruhi audiens atau siswanya menjadi kurang menarik atau kurang fokus perhatian. Nah, dengan cara ini warna itu memiliki makna dan fungsi yang mempengaruhi orang yang melihatnya secara psikologis. Warna memiliki dampak psikologis bagi manusia karena menimbulkan kesenangan dan ketidaknyamanan selain sensasi. Nah, intinya sebelum memilih warna untuk membuat desain, pastikan melakukan riset ya terlebih dahulu agar penyampaian pesan dari karya yang dibuat bisa mengena atau tersampaikan pada audiensnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Titi atas tambahannya. Untuk selanjutnya ini masih dibuka untuk tambahan jawaban dari teman-teman. Jika ada. Kalau sudah tidak ada, apakah dari Mbak Ameti sendiri cukup? Baik, terima kasih Mas Theo, Mas Bagas, dan Mbak Sitia. Saya tangkap poinnya di sini tentu sangat bisa untuk mempengaruhi sisi emosional, kemudian mood, dan semangat belajar peserta didik ya. Dan impact-nya pemilihan warna dalam desain pesan pembelajaran tadi ke sana juga. Terima kasih, sangat menjawab. Terima kasih Mbak Ame. Kalau selanjutnya ada Mas Hulaifin yang bertanya di kolom chat. Pertanyaannya seputar penentuan warna dalam penyajian pesan atau materi pembelajaran. Apakah harus menyesuaikan dengan karakteristik materi tersebut, atau boleh warna yang lain dalam rangka meningkatkan fokus dan ketertarikan peserta didik? Ini juga tadi sudah dijelaskan sama Mbak Siti sedikit ya, kalau misal warna yang digunakan itu harus sesuai dengan konteks pembelajaran. Misal tadi dicontohkan poster pernikahan ya, lalu ini warna yang harus dominan itu warna merah, bukan warna hitam yang cenderung suram gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang tambahkan lagi? Jawab maksudnya. Dipersilakan dari anggota kelompok atau luar kelompok.
Saya mau nambahin dikit, Mas Tio. Halo, kedengeran nggak ya? Oh, maaf, silakan Mas Zaki. Oke. Ya, ini pertanyaannya adalah penentuan warna itu menyesuaikan dengan karakteristik materi ya. Kalau untuk materi yang dikonsumsi publik itu terus terang aku nggak tahu, belum bisa jawab gitu ya. Misalnya Mas Ulaifi mau bikin poster atau video atau infografik untuk anak SD gitu ya, SD negeri gitu. Nah itu aku nggak tahu gimana. Apakah warnanya itu harus menyesuaikan karakteristik materi? Aku juga nggak paham. Cuma kalau dalam lingkup materi ini untuk pembelajaran internal dalam lingkup perusahaan gitu ya, atau dalam lingkup UNY gitu, ada materi pelajaran yang materi belajar yang harus dibaca oleh mahasiswa UNY, itu kan dalam lingkup internal ya. Itu selain karakteristik dari materinya, yang wajib diperhatikan adalah karakteristik dari organisasinya. Oke, kita ambil contoh Tokopedia gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang menghubungi mas-mas mbak sekalian, bisa nggak sih bikinin materi belajar untuk tim customer supportnya Tokopedia? Jangan pernah pakai warna orange, karena itu warna kompetitor. Oke, jadi setiap organisasi itu memiliki yang namanya corporate guide, gitu ya. Corporate guide itu di dalamnya adalah keterangan logonya itu grafik paling utama dari sebuah organisasi itu adalah logo ya. Udah ini nggak bisa ditawar lagi. Logo itu adalah yang paling yang paling penting gitu, logo. Nah, semua grafik lainnya itu diturunkan dari logo. Semua grafik apapun itu diturunkan dari logo ini. Bagian di perusahaan yang ngurusin ini namanya marketing communication. Jadi setiap apapun yang dibuat harus merupakan turunan logo. Misalnya warna logo itu kalau Tokopedia warnanya itu ada hijau gitu, burungnya ada kuning, terus ada hitam. Nah itu cuma warna yang boleh dipakai gitu. Jadi hijau, kuning, hitam, di luar itu nggak boleh. Apalagi warna kompetitor, ada orange-nya gitu ya, Shopee gitu, nah itu nggak boleh dipakai. Untuk materi belajar sekalipun di internal tuh nggak boleh dipakai gitu. Karena strict banget ya kalau dalam lingkup organisasi. Nah nanti materi-materi yang dibuat itu harus berdasarkan corporate guide tadi, termasuk logo, termasuk fontnya apa, termasuk ukuran font yang dibolehkan itu berapa. Misalnya judul ukurannya 34 pixel, subjudul ukurannya 28 pixel, body text ukurannya 24 pixel. Itu semuanya harus ikut dari corporate guide. Jadi nanti kalau teman-teman dapat orderan gitu, misalnya ada yang minta tolong gitu bikinin materi-materi pembelajaran untuk organisasi, pastiin minta dulu yang namanya corporate guide gitu ya. Kalau ternyata di beberapa perusahaan yang organisasi yang nggak gitu gede, organisasi yang ukuran medium atau kecil itu biasanya belum punya corporate guide karena mahal banget bikinnya. Pastiin warna yang digunakan adalah warna dari logonya. Jadi warna di logonya itu biasanya ada premier, sekunder, sama tersier gitu ya. Premier, sekunder, tersier itu ada di dalam dokumen corporate guide itu. Kalaupun ternyata nggak ada dokumen corporate guide-nya, itu bisa kita ambil sampel warna premier, sekunder, sama tersiernya. Nah, kalau mau dicari warna lainnya, misalnya warnanya ternyata biru aja nih, premier, sekunder, tersiernya semuanya biru gitu ya, bisa pakai warna lain di level sekunder atau tersiernya. Yang warna primernya ini nggak boleh diganggu-gugat gitu. Jangan sampai warna premiernya itu adalah warna kompetitor gitu ya. Soalnya dulu saya pernah dikomplain gitu oleh salah satu direktur perusahaan klien saya itu, gara-gara kita ada pakai satu warna merah gitu. Sedangkan, dan ini nggak gede gitu, cuma untuk ngeblok aja
kami pikir waktu itu kalau kita kasih warna merah, ini akan terbaca dengan cepat gitu, karena warna yang lainnya orange, ada apa, terus ada satu blok kita jadiin merah. Nah, ketika dilihat sama direkturnya, dia, "Wow, kok merah? Merah kan kompetitor," gitu. Nah, ini jadi masalah. Padahal waktu itu cuma satu slide. Nah, itu pertimbangan lainnya kalau nanti teman-teman mau bikin ini ya, materi untuk corporate atau organisasi. Make sure warnanya sesuai dengan corporate guide. Itu aja, makasih. Terima kasih Mas Eka atas jawabannya mengenai corporate case ya, atau dalam dunia perusahaan gitu, dalam membuat materi atau komunikasi ke apa tadi ya, intinya harus menyesuaikan dengan corporate case atau turunan dari logo perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya, apakah rekan-rekan yang lain ingin mendapatkan jawaban? Dari Mas Izin menjawab pertanyaan dari Mas Ulafin ya. Mas Ulafin nanya lagi terkait mungkin dalam dunia pembelajaran formal ya, Mas. Tes tes. terdengar Mas? Oke. Saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Mas Ulaifi terkait mungkin dalam konteks pembelajaran formal bagaimana ya, Mas? Di sini saya akan menambahkan dari pertanyaan Mbak Siti tadi ya. Yang telah dijelaskan Mbak Siti tadi terkait apakah warna itu harus sesuai dengan karakteristik materi itu atau boleh warna lain. Kalau menurut saya itu harus sesuai ya Mas, yang telah dijelaskan oleh Mbak Siti tadi. Apabila kita belajar materi pembelajaran PKN mengenai materi Sumpah Pemuda, maka warna yang dominan itu warna merah, karena Sumpah Pemuda itu kan harus melambangkan kekuatan, semangat gitu. Sedangkan apabila kita belajar tentang IPA, tentang sinar matahari atau belajar tentang alam lain, itu kan biasa cenderung warna kuning atau warna hijau yang rumput, matahari itu. Jadi warna itu harus sesuai dengan karakteristik materi. Terus dalam rangka meningkatkan fokus, menurut saya dengan pemilihan warna yang tepat, warna bisa mempengaruhi fokus, mood atau emosi seseorang ataupun peserta didik. Selain itu, warna juga bisa mempertegas suasana atmosfer yang hendak disampaikan. Artinya itu guru itu harus bisa membuat warna itu sebagai suasana yang mempertegas, karena contohnya seperti oranye itu dapat memberikan arti kehangatan, terus kestabilan, terus hijau itu dapat memberikan kesuburan. Terus biasanya kan ada gambar sawah itu kan biasa digambarkan dengan warna hijau, itu artinya kesuburan. Terus dan tentunya setiap warna itu memiliki arti masing-masing. Terus sebagai contoh, mengapa Facebook dan Twitter itu menggunakan warna biru? Karena di sini filosofisnya biru itu memiliki warna ketenangan, keluasan,
teknologi, serta rasa percaya diri. Dan itulah mengapa Facebook dan Twitter menggunakan warna biru. Yang telah dijelaskan oleh Mas Zaki tadi bahwa warna itu sangat penting dalam karakteristik perusahaan, karena terutama pada logo, karena logo itu sudah menjadi bagian penting. Terus kan kadang itu juga ada yang karena tidak semua pemilihan warna itu kadang selalu cocok, Mas. Mungkin bisa saja setiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda ya. Bisa saja orang A mengatakan bahwa perpaduan warna ini cocok untuk dipilih, tapi orang yang B belum tentu mengatakan demikian. Dan itu makanya ada yang namanya rumus color wheel atau roda warna yang telah dijelaskan dalam PPT tadi, Mas. Yaitu ada roda warna, terus ada juga color harmonis, karena di sini dengan menggunakan rumus color harmonis, seorang desainer atau guru dalam menyesuaikan warna dalam materinya itu akan mudah diterima oleh otak kanan manusia, karena kita tahu kan kegunaan otak kanan itu sebagai apa ya? Otak kanan itu berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Selain itu, otak kanan ini juga otak yang berfungsi untuk perkembangan emosi dan motivasi. Oleh karena itu, ataupun fokus. Oleh karena itu, jika warna itu sesuai dengan materi pembelajaran, materi karakteristik pembelajaran, maka warna itu dapat diterima oleh otak kanan seseorang tersebut, sehingga dia akan menjadi fokus, Mas, dalam belajar. Menurut saya seperti itu. Apakah ada yang teman-teman atau dalam kelompok atau di luar kelompok yang menambahkan? Dipersilakan. Benar sekali Mas Lewi. Jadi karakteristik materi itu harus untuk warna itu harus sesuai dengan karakteristik materi, dan juga harus bisa dapat meningkatkan fokus gitu warna itu. Terima kasih. Jadi sudah cukup ya Mas Lewi. Ya, saya anggap cukup. Tadi, soalnya ada Mas Bertil tadi ingin bertanya atau ingin menambahkan jawabannya? Izin Mas, saya ingin menambahkan, apa suara ya. saya terakses? Terakses Mas, silakan. Oke, baik. Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaannya Mas Laifi terkait dengan bagaimana dalam pemilihan warna ketika ingin membuat materi pembelajaran, apakah harus menyesuaikan dengan karakteristik materi. Setahu saya, pengalaman saya selama ini ketika membuat materi pembelajaran untuk jenjang dari sekolah dasar, itu kita juga harus menyesuaikan dengan psikologis dan level kognitifnya siswa. Itu yang sering kita sebagai guru diberikan pengarahan. Karena misalnya contoh, siswa pada jenjang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu masih dominan dengan warna-warna seperti merah, biru, hijau, dan kuning. Nah, baik itu membuat materi pembelajaran, baik itu kita membuat PowerPoint sebagai bahan ajar, kemudian dan lain sebagainya. Makanya kita bisa lihat di buku pelajaran kelas 1 sampai kelas 3 itu, buku pelajarannya itu dominasinya warna. Ya, jadi bukan hitam putih seperti kelas yang lain. Rata-rata buku pelajaran untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu penuh dengan warna. Artinya bahwa siswa kelas 1, 2, dan 3 di kelas dasar itu memang perkembangan kognitif mereka itu akan terangsang ketika warna-warna tersebut dipakai oleh guru dalam mendesain bahan ajar atau media pembelajarannya. Entah itu materinya apa saja. Nah, kemudian ketika levelnya berubah ke kelas 4, 5, 6, warna-warna itu akan dengan sendirinya lebih dikurangi. Jadi misalnya merah itu lebih diganti dengan orange, kemudian birunya biru lebih ke warna-warna yang tidak dominan lagi, karena kalau kita membuat materi pelajaran dengan warna yang terlalu kontras, siswa akan cenderung bosan melihat materi pembelajaran atau bahan ajar yang kita buat.
Nah, kalau siswa kelas 1, 2, 3 itu kan mereka senang ketika diberikan LKPD itu penuh dengan warna, oh mereka bereksplorasi, berimajinasi. Tetapi ketika kelas 4, 5, 6 kita buat materinya warnanya mencolok, mereka akan bosan hanya melihat sekedar melihat kemudian tidak mempedulikan lagi. Begitu juga dengan jenjang seterusnya sampai jenjang SMA. Nah, sekarang kan kalau kita lihat rata-rata desain materi atau buku-buku untuk jenjang menengah atas itu kan sudah lebih dengan warna-warna yang tadi dalam penjelasannya itu warna-warna yang tidak terlalu mencolok ya. Nah, karena memang sesuai dengan level kognitif mereka, semakin warna itu kita berikan terlalu mencolok, ketika tidak sesuai dengan psikologis mereka, tidak sesuai dengan level kognitif mereka, mereka cenderung akan menolak. Nah, penolakan itu dalam artian mereka bosan untuk melihat materi, mereka bosan untuk membaca materi atau bahan ajar yang kita buat. Tetapi kalau kita buat dengan warna yang senada dengan level kognitif, dengan psikologis mereka, mereka akan cenderung senang. Misalnya buku-buku referensi kelas 1 alfabet, misalnya belajar menulis, itu kan penuh dengan warna. Tujuannya apa? Agar siswa kelas 1 itu memang senang. Rata-rata usia mereka itu masih senang melihat gambar yang penuh dengan warna-warna. Nah, jadi konteksnya itu bukan saja kita sesuaikan dengan materi, tetapi sesuaikan dengan kognitifnya siswa dan psikologisnya mereka juga. Itu pengalaman yang saya buat. Kalau sekarang kita di sekolah misalnya teman-teman nanti buat materi pembelajaran dengan warna-warna yang mencolok untuk kelas 4, 5, 6, mungkin tidak akan disetujui oleh kepala sekolah. Nah, hal itu yang saya alami ketika kita buat materi pembelajaran kan ada yang namanya pemeriksaan, monitoring, evaluasi dari kepala sekolah, pasti akan dinilai, oh materi pembelajarannya desainnya ini kurang menarik, desainnya ini bagus untuk kelas 1, tetapi yang ini untuk kelas yang besar cocok, kelas yang kecil nggak cocok karena tidak sesuai. Nah, mungkin seperti itu dari saya, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih tambahan jawabannya dari Mas Helvi ya. Jadi warna itu harus disesuaikan dengan psikologis dan level kognitif siswanya. Jika kelas rendah seperti kelas 1, 2, 3 SD itu diberi warna yang seperti merah, biru, orange itu suka gitu warna seperti itu. Jika untuk kelas atas seperti 4, 5, 6 dan seterusnya diberikan warna seperti itu sudah tidak suka lagi. Warna itu terlalu mencolok bagi mereka. Jadi Mas Ulaifi cukup ya jawabannya. Terima kasih tadi atas tambahan dari teman-teman Mas Zaki, Mas Helvi. Diskusinya jadi panjang dan menarik begini ya. Karena sudah kepanjangan, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Ayo teman-teman, saya beri kesempatan 1 menit lagi. Oke teman-teman, saya cukupkan ya. Sudah. Terima kasih atas diskusi panjangnya tadi dan juga teman-teman yang sudah menambahkan jawaban. Saya ucapkan terima kasih. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Valentina. Saya izin live dulu guys. Ya, Mbak Valentina, thank you. Mohon maaf sekali tadi. Memang serba mendadak ini. Tiba-tiba saja dikasih link Zoom untuk rapat dengan WD3. Kaitannya dengan saya yang harus segera ke Gorontalo. Mendadak sekali, astagfirullah.
Oke, baik. Teman-teman, very good. Dinamika diskusinya banyak sekali ya. Thank you sudah memantik diskusi terkait dengan warna ini. Ada Pak Zaki, Agasta kok astaga sih, Agasta dan Mas Berfli. Terus siapa lagi teman-teman tadi ya yang Ulaifi ya bertanya tentang warna. Oke. Baik, menambah saja sedikit bahwa warna itu merupakan salah satu apa ya teman-teman, prinsip dan elemen dasar ya. Prinsip dan elemen dasar dalam desain yang harus diketahui sebagai seorang desainer. Anda kan desainer instruksional ya. Tadi kita sudah diberikan cukup signifikan wawasan what happened in organization oleh Pak Zaki ya, dan itu juga penting sekali. Mas RTP ini Mas Zaki, apa banyak nih yang direkrut nih oleh company untuk jasanya gitu ya. Nah, nanti banyak tanya-tanya nih sama Pak Zaki nih tentang tadi ya corporate guide dan sebagainya. Gitu. Mohon bimbingannya Pak Zaki, Pak CEO. Enggak, saya juga baru belajar, Bu. Oke. Jadi menjadi seorang desainer tentu harus memahami dulu ya prinsip-prinsip dan elemen-elemen dasar yang ada pada desain. Supaya apa? Supaya karya yang dihasilkan dapat tercipta secara maksimal. Warna itu merupakan salah satu dari sekian banyak prinsip dan elemen dasar dari desain. Sebenarnya ada banyak ya, ada unity yang perlu diperhatikan. Kesatuan dalam sebuah karya itu seperti apa prinsipnya. Ada juga balance atau keseimbangan. Ada rhythm atau irama pun juga perlu diperhatikan. Kontras, fokus, proporsi, garis, form and space atau garis dan ruang, teks, tekstur, dan lain sebagainya. Nah, warna merupakan salah satu yang mendapat perhatian yang cukup signifikan. Tidak ada yang ini yang paling penting di antara prinsip dan elemen. Semuanya memiliki proporsi yang penting. Karena menjadi seorang desainer itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ya nggak Pak Zaki, Mas Berfri, apalagi dalam instruksional ya. Karena apa? Kalau seperti yang disampaikan Pak Zaki tadi, selain harus mengerti tren yang sedang berjalan di marketnya, gitu ya, seorang desainer itu juga harus apa teman-teman? Memahami keinginan target audiensnya dengan baik. Oleh karena itu tadi, thank you Pak Zaki yang sudah membawa kaitannya dengan corporate guide tadi ya, corporate guide itu ya. Karena kalau kita tidak memahami keinginan dari target audiens dengan baik, maka bisa jadi karya yang kita sampaikan itu kok bolak-balik ada revisi, bolak-balik kok gagal untuk memenuhi keinginan dari corporate atau keinginan dari klien gitu ya. Jadi sangat penting sekali memahami corporate guide-nya itu seperti apa. Mungkin ada apa ya, ada kayak tadi ya warna-warna yang menjadi sirian. Sirian itu apa ya bahasa Indonesianya? Warna-warna yang menjadi jangan dipakai gitu ya kan. Kalau yang tadi dicontohkan gitu ya, jangan pakai orange kalau apa gitu. Oke, jadi teman-teman desain yang apa namanya secara fleksibel itu terus berkembang ya seiring dengan perkembangan zaman. Berkembangnya desain juga tentu saja tetap pada pedoman desain ya, sesuai dengan prinsip dan elemen dasar pada desain. Karena dengan adanya pedoman tersebut, maka seorang desainer bisa mempelajari desain yang baik untuk target audiensnya. Menjadi seorang desainer itu nggak hanya sekedar mendesain apa yang ia inginkan, ya nggak? Tapi juga harus bertanggung jawab dengan desain yang dibuatnya. Bagaimana desain tersebut dapat diterima oleh target audiensnya atau corporate tertentu ya. Sehingga memang prinsip dan elemen dasar desain itu dipahami dulu. Salah satunya warna itu tadi ya. Warna. Kenapa? Karena warna ini salah satu elemen penting dalam sebuah desain ya.
Tadi kelompok presenter sudah banyak sekali menyampaikan signifikansi warna, posisi warna di dalam desain, bagaimana warna itu mempengaruhi mood gitu ya. Karena warna, teman-teman ya, dapat digunakan untuk juga menampilkan identitas sebuah desain ya, kayak kalau nggak salah tadi Pak Zaki juga sudah menyampaikan. Serta sebenarnya dapat menyampaikan pesan itu menarik perhatian atau tidak. Bisa digunakan juga untuk mempertegas sesuatu gitu ya. Mungkin ini sudah disampaikan atau belum tadi ya? Kalau dibagi menjadi 2 section sudah belum Mas ya? Warna yang timbul karena sinar, warna yang dibuat dalam unsur tinta atau cat, gitu ya. Itu juga sesuatu yang perlu dipahami. Tadi Pak Zaki juga menyampaikan kaitannya dengan prinsip ini ya, Pak ya. Bagaimana ketika warna didesain secara digital, kemudian di printnya kok tidak warna yang di digital gitu ya. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu trik tersendiri bagi Anda, desainer yang tertarik dan sudah mungkin barangkali sudah banyak nih menerima klien gitu ya. Oke, di dalam warna itu sendiri teman-teman beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan itu adalah terkait dengan penggunaan ini ya, kalau bahasa Inggrisnya itu hue atau spektrum warna. Lalu juga kaitannya dengan saturasi. Saturasi itu apa? Apa teman-teman? Ada yang tahu saturasi itu apa ya di dalam konteks warna? Saturasi itu kaitannya dengan nilai kepekatan. Kemudian lightness itu juga perlu dipertimbangkan atau nilai gelap terang. Di kelompok presenter sudah menyampaikan bagaimana masing-masing warna itu memberikan respon secara psikologis ya. Tadi dari Molly Holzlock gitu ya, bahwa tadi apa saja ya, banyak ya warnanya ya, merah, kekuatan, tenaga, agresivitas, bahaya atau danger, biru, melambangkan kepercayaan, hijau, kuning, ungu, dan sebagainya. Oranye melambangkan energi, semangat. Wah, banyak sekali. Nah, itu bisa dipakai sebagai salah satu guide Anda dalam membuat sebuah desain tertentu. Tujuannya apa? Ya, maunya si klien apa gitu ya. Maunya apa? Untuk raised power ya, gunakan merah misalnya dominasinya atau seperti apa begitu ya. Jadi itu juga penting. Apakah warna ada kaitannya dengan mood? Iya, setiap warna itu bisa dikaitkan dengan perasaan atau keadaan pikiran ya teman-teman, dan penting bagi desainer untuk memahami asosiasi warna ini jika mereka ingin menggunakan dalam desain pesan pembelajaran digital ya, karena kita sebagai seorang instruktur, seorang guru, seorang pendidik itu kan we are trying to persuade ya, kita mencoba untuk untuk persuasi peserta didik kita untuk tetap stay tune di dalam proses pembelajaran kita, untuk tidak mengalihkan perhatiannya selain dengan kita gitu. Dalam hal tertentu ya, kecuali kalau ada penugasan tertentu ya silahkan gitu ya. Oke. Namun teman-teman, ini yang perlu digarisbawahi bahwa asosiasi warna ini hanya sebagai pedoman ya, sebagai pedoman saja dan bukan aturan yang tight atau mengikat banget gitu ya. Karena apa? Bagaimana seseorang menafsirkan warna itu sebagian besar tergantung juga pada apa nih? Bagaimana? Apa? Bagaimana seseorang menafsirkan warna itu sebagian besar tergantung pada apa kira-kira, guys? Pada preferensi pribadi ya. Preferensi pribadi. Kalau kita punya klien, tentu saja kita harus memperhatikan tadi corporate guide. Terus keinginan klien kita apa.
Itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Tapi kalau kita membuat karya sendiri untuk sendiri, mungkin stakeholders kita itu tidak ada kaitannya dengan permintaan spesifik oleh klien, maka sebenarnya bagaimana kita menafsirkan warna itu tergantung pada preferensi kita. Kan ada ya, aku inginnya pink, saya dominasinya pink dong. Kadang ada yang blue dan sebagainya. Ya, selain tergantung dengan preferensi pribadi, teman-teman, juga kaitannya dengan pengalaman perbedaan budaya, ya. Jadi tergantung juga dari pengalaman, cultural differences atau perbedaan budaya. Lalu juga kaitannya dengan konteks, ya, konteks. Kalau klien menghendaki bahwa desain kita itu membawa happiness, maka warna apa yang perlu kita bawa dan sebagainya. Selain memperhatikan corporate guide tadi ya, itu. Jadi memang ada asosiasinya dengan ini ya, bagaimana membangkitkan perasaan tertentu pada seseorang begitu. Nah, kalau tadi banyak ahli ya sebenarnya yang ini ya, yang mengungkapkan terkait dengan warna tadi ya, asosiasi warna dengan feeling atau state of mind seseorang begitu ya. Ahli yang lain misalnya mengatakan blue itu kaitannya dengan trust, peace, gitu ya, loyalty, ya. Dan ini katanya kata ahli lain itu merupakan favoritnya organisasi atau korporat ya, Pak Zaki, benar nggak? Katanya sih. Katanya, gitu ya. Jadi blue itu favorite of corporate organization, katanya begitu. Nah, kalau blue itu jangan dipakai untuk ini ya, untuk tadi Zen, tadi ya katanya ya, kalau misalnya mau apa Zen, makanan jangan pakai biru gitu, Zen. Kayaknya Zen ya tadi ya, ya nggak sih? Zen hilang. Ya, karena apa? Katanya ini sih karena sudah dipublish ya, dipublish di karya ilmiah gitu ya. Blue should never be used with food as it curbs hunger. Seharusnya jangan gunakan warna biru kalau untuk promote food gitu ya, karena ternyata biru itu bisa malah mengendalikan appetite kita supaya jangan makan gitu ya. Sehingga prinsip seperti itu juga kita harus tahu, karena sebagai desainer kan ini ya tidak terbatas pada apa yang akan didesain gitu ya. Kita harus mumpuni keinginan klien kita apa dan sebagainya. Kalau klien kita pengen happiness gitu ya, ya gunakan yellow misalnya, karena yellow itu katanya itu mengindikasikan happiness, fun, playfulness gitu ya. Sehingga banyak digunakan oleh brands yang ingin customer-nya itu mengasosiasikan produknya itu dengan happiness gitu ya. Happiness misalnya apa? Toys, candy, food gitu ya. Sehingga yellow itu biasanya dipakai. Kalau yang tadi Pak Zaki tadi yellow tadi gimana Pak? Sebagai kompetitif gitu ya? Justru jangan dipakai karena sudah menjadi ini Shopee ya. Ikonnya Shopee. Something like that. Oke. Bagaimana dengan green? Green itu biasanya mengasosiasikan atau memiliki hubungan dengan nature, creativity, peace gitu. Sehingga kalau organisasi ingin menggunakan warna itu untuk mengasosiasikannya dengan alam, biasanya memakai warna green atau creativity atau peace dan sebagainya gitu. Lalu guys, bagaimana penggunaan warna sebenarnya untuk desain instruksional nih gitu ya. Karena tadi ada beberapa ya pertanyaan terkait dengan hal tersebut ya. Ada ya kayaknya ya. Oke.
Setelah kita memahami terkait dengan prinsip-prinsip penggunaan warna tadi, secara umum ini sih mungkin juga relatif ya, karena pendapat ahli yang satu dengan ahli yang lain itu berbeda-beda. Di dalam instructional design sendiri ada beberapa prinsip penggunaan warna ya teman-teman ya. Kalau secara umum aja sih saya menyampaikannya. Kalau kita ingin di dalam instructional kita itu kita ingin mengurangi kebosanan dan juga kepasifan, misal di kelas kok pasif banget begitu ya. Maka di dalam desain pesan pembelajaran kita gunakan warna merah gitu ya. Jadi lebih banyak didominasi warna merah. Kalau kita ingin menstimulasi aktivitas mental, maka kita bisa menggunakan warna yellow gitu ya, warna kuning. Kalau kita ingin mengurangi kebingungan atau reduce confusion, kita bisa menggunakan warna biru. Kalau kita pengen di dalam proses pembelajaran kita, terutama di dalam pesan pembelajaran yang kita pergunakan itu bisa apa ya istilahnya ya, soothe eyes. Jadi mata kita tuh nggak capek gitu ya, mata audiens, mata siswa, mata peserta didik itu nggak capek. Itu kita bisa menggunakan warna hijau. Bagaimana dengan untuk meningkatkan perhatian gitu ya? Meningkatkan perhatian peserta didik, kita bisa menggunakan warna-warna yang warms gitu ya, warna-warna yang warms itu apa ya, hangat ya, warna yang hangat. Kalau kita pengen kita itu mendapatkan direct attention dari peserta didik kita, gunakan warna cerah. Kan kalau warna cerah kan biasanya peserta didik wah gitu ya, cakep ya warnanya cakep, ini cakep gitu ya, apalagi SD ya, SD itu kan senang tuh warna-warna cerah. Tadi Mas Berfli ya sudah menyampaikan kaitannya dengan di tingkat masing-masing satuan pendidikan ya. Good, thank you Mas Berfli. Lalu bagaimana dengan kalau kita tujuannya adalah di desain pembelajaran kita ingin improve readability atau meningkatkan keterbacaan, maka jangan segan-segan kita menggunakan warna kontras gitu. Kalau nggak kontras, maka readability-nya akan rendah sekali, ya nggak? Pasti ini tahulah. Kita sebagai seorang teknolog pendidikan ya, bagaimana menggunakan warna kontras gitu. Teman-teman tadi yang dengan apa? Kita tadi sudah diskusikan kaitannya dengan naskah ya, naskah video ya. Nah, tadi juga sudah kita diskusikan pentingnya warna kontras ya, nggak terbaca dengan jelas kalau kita tidak menggunakan warna yang kontras dengan background. Bagaimana kalau kita memiliki tendensi atau intensi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pemahaman peserta didik? Maka kita bisa menggunakan warna selain dari hitam dan putih, katanya begitu. Jadi opposite dari black and white. Kalau untuk meningkatkan daya ingat bagaimana? Maka kita bisa di dalam desain pembelajaran, desain pesan pembelajaran kita bisa integrasikan gambar-gambar yang berwarna karena itu bisa meningkatkan recall ya, recall peserta didik terhadap materi yang kita sampaikan. Jadi tidak dominasi teks, tapi sesekali integrasikan gambar-gambar yang berwarna itu untuk mempermudah peserta didik meningkatkan daya ingat kita begitu. Bagaimana dengan untuk apa ya tadi ya, set the mood. Kadang kan di dalam proses pembelajaran kalian merasakan tidak, aduh nggak semangat banget sih, kali kuliahnya Bu Yanti. Kuliahnya Bu Yanti, tadi pagi sudah ketemu, sekarang ketemu lagi gitu ya. Maka saya harusnya pesan dengan ini ya Zen ya dan kawan-kawan. Ayo Zen, gunakan warm colors ya untuk menstimulasi. Jadi gunakan warna-warna yang warm, yang hangat gitu ya. Warm itu contohnya apa ya? Kayaknya warna-warna yang tidak mencolok, tapi warna-warna yang ini aja soft gitu. Kalau warna yang cool itu biasanya untuk mendinginkan. Maksudnya mendinginkan bukan kayak es ya, untuk supaya kondisi peserta didik itu kalem-kalem aja gitu ya. Maka gunakan cool colors gitu ya. Misalnya
Kalau anak SD itu kan biasanya dinamika ini ya, dinamika di pas diskusi, pas aktivitas itu biasanya kan agak tidak terkendali gitu ya. Maka guru bisa menggunakan warna-warna cool di dalam desain pesan pembelajarannya ketika ditayangkan di PPT itu menggunakan warna cool untuk mengkalemkan, untuk menenangkan mereka yang sedang gitu ya, gitu. Oke, jadi guys, intinya adalah kita bisa menggunakan warna dalam berbagai macam kombinasi ya untuk mempengaruhi peserta didik kita dengan cara yang berbeda gitu ya. Kalau kita ingin mengikuti yang tadi ya psikologi warna gitu. Lalu ada di dalam prinsip itu juga begini, untuk pemula itu jangan pergunakan lebih dari 3 tone warna ya. Ya, kalau sedang memulai sebuah desain gitu ya. Nanti kalau Anda sudah pro begitu gunakan lebih dari kombinasi banyak warna gitu, banyak warna. Dan untuk rasionya pun juga ketika menggunakan 3 warna itu jangan ketiga-tiganya itu menggunakan rasio yang sama, di 3 warna dengan rasio yang sama, tapi gunakan rasio itu 60 30 10 untuk 3 warna itu gitu ya. Jadi tidak proporsinya proporsi atau rasionya itu sama semua gitu. Kalau mau untuk lebih jelas lagi baca lebih banyak lagi kaitannya dengan psikologi warna. Bagaimana warna itu diintegrasikan atau diimplementasikan pada saat mendesain sebuah pesan pembelajaran gitu. Karena ini kan kaitannya dengan desain pesan pembelajaran ya teman-teman ya. Tuh. Alright, itu sih tambahan dari saya sedikit teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan Mbak Ames.